Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebiasaan atau amalan-amalan Rasulullah sebelum tidur yang seharusnya kita ikutin. Contohnya, yang pertama berwudu. Pesan Nabi sebelum tidur adalah selalu memposisikan diri dalam keadaan suci. Tidur tanpa wudu akan sangat mudah diganggu oleh jin dan setan. Oleh karena itu, ketika hendak tidur jangan lupa untuk berwudu sebagaimana hadis tentang amalan sebelum tidur. Yang artinya apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, yaitu tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Jadi diantaranya manfaat berwudu ini supaya kita terhindar dari godaan-godaan jin dan setan. Oke, kebiasaan kedua yaitu membaca doa. Dalam sabda Rasulullah SAW, apabila Nabi Muhammad SAW hendak tidur, beliau mengucapkan doa Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu sama saja ya teman-teman. Yang artinya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'daba amatana wa ilaihin nusur. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kebiasaan kedua yaitu Rasulullah itu selalu membaca doa tidur, mau tidur, dan sesudah bangun tidur. Baiklah teman-teman, kebiasaan ketiga apa? Rasulullah selalu membaca surat pendek. Apa saja yang selalu dibacakan oleh Rasulullah? Yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ketiga surat ini tidak pernah lupa dibacakan oleh Rasulullah sebelum tidur. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya, setiap malam beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu meniupkan keduanya dan membacakan keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu mengusap dengan keduanya bagian mana saja semampunya. Beliau memulainya dari atas kepala dan wajahnya serta bagian belakang dari badannya. Beliau lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Jadi Rasulullah itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah mengusap bagian-bagian tubuhnya di atas kepala sampai ke tubuhnya ya. Boleh sampai ke ke kakinya juga boleh. Baiklah, untuk kebiasaan keempat yaitu Rasulullah itu menjaga kebersihan tempat tidurnya. Rasulullah menjelaskan posisi tidur yang tepat yakni berbaring di atas rusuk sebelah kananmu. Rasulullah juga melarang kita untuk tidur tengkurap. Jadi tidur tengkurap itu dilarang oleh Rasulullah. Selain itu, pesan Nabi sebelum tidur adalah dengan membersihkan tempat tidur kita terlebih dahulu. Untuk apa itu? Untuk kesehatan kita juga ya. Kita bisa membersihkan ya, kalau bahasa Sundanya dengan dikepruk-kepruk, dibersihkan dari debu dan lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu. Jadi kalau bahasa Sundanya itu dikepruk-kepruk ya, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Pada hadis lain disebutkan kibasan itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah teman-teman, kebiasaan 5 yaitu Rasulullah itu segera tidur setelah sholat isya. Rasulullah itu menyarankan kita untuk tidur segera setelah sholat isya. Tapi kalau ada hal yang bermanfaat ya
Setelah sholat isya yang harus kita lakukan dan tidak bisa menunda, kita boleh tidur agak malam. Akan tetapi ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum sholat isya. Jadi jangan sampai kita tidur setelah sholat maghrib berarti ya. Setelah sholat maghrib sebelum sholat isya, sangat dibenci oleh Allah sama dibenci oleh Rasulullah. Yang selanjutnya itu berbincang-bincang yang tidak ada bermanfaat setelah sholat isya ya. Berarti kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya setelah sholat isya itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah membencinya, otomatis ya Allah juga akan membencinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568 dan Muslim nomor 647. Oke, sunnah Rasul kenapa kita harus tidur setelah sholat isya? Karena kemungkinan besar kita bisa melaksanakan sholat sunnah yang besar sekali pahalanya, itu sholat tahajud sepertiga malam. Baiklah teman-teman, itu adalah 5 kebiasaan Rasulullah sebelum tidur. Yang pertama tadi berwudu, yang kedua membaca doa, yang ketiga membaca surat pendek, yang keempat membersihkan tempat tidur kita, yang kelima segera tidur setelah sholat isya. Itu kalau saya sendiri mengamalkan yang pertama ya, sebelum hal itu yang pertama saya membersihkan dulu ya tempat tidur saya sendiri. Kalau saya mengurutkan ya teman-teman. Yang kedua itu kebiasaan saya. Kemudian setelah membersihkan tempat tidur baru saya berwudu ya. Setelah berwudu kemudian saya membaca surat-surat pendek ya. Surat pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah membaca surat pendek biasanya saya juga membaca doa untuk tidur. Yang saya amalkan itu sama juga isi-isinya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan. Jadi gitu ya teman-teman, ketika Rasulullah mencontohkan, kita sebagai umatnya wajib mengamalkannya gitu ya. Mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga kita bisa mengamalkan hal ini ya, 5 hal ini, 5 amalan sebelum tidur. Kita amalkan karena sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.